Oke, selamat siang saya ucapkan untuk kita semua dan selamat datang kembali di kelas arkeologi, ya. Kelas arkeologi 1, arkeologi dan sejarah Alkitab. Kita sudah bahas sampai kitab-kitab Musa dan kita sedang lihat kepada beberapa contoh-contoh kasus di dalam kitab Keulangan, ya. Bilangan, sekarang Ulangan. Seperti itu. Saya harap Anda bisa selalu mengikuti kelas ini dengan baik tentunya, dan Anda yang mengambil kelas ini silakan isi absen dan bisa mengikuti kelas ini sampai selesai. Oke, baik. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan terima kasih untuk hari ini kami kembali memulai kelas arkeologi dan sejarah Alkitab. Karena senantiasa Tuhan yang terus memimpin dan menyertai untuk kami semua, mahasiswa yang belajar agar dapat memahami setiap pelajaran yang diikuti pada kelas ini bisa dipertanggungjawabkan dalam pelayanan yang ada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, sekarang kita masuk ke dalam beberapa isu dalam kitab Ulangan. Ini judulnya pandangan kritis mengenai undang-undang dalam kitab Ulangan, sikap arkeologis, dan isu etika mengenai pemusnahan orang Kanaan, serta masalah mengenai anak kambing dalam air susu induk. Ya, ada beberapa topik yang memang kita akan bahas dalam kitab ini. Kita mulai bahwa ini mengenai undang-undang, ya, pandangan kritis mengenai undang-undang dalam kitab Ulangan. Teori kritis berpandangan bahwa tingkat sosial dan moral hukum dalam kitab Ulangan, katanya hukum Musa, menurut mereka itu terlalu maju untuk zaman itu dan seharusnya ditarik pada waktu-waktu kemudian. Jadi ini adalah teori kritis yang dilontarkan oleh orang-orang liberal dalam kitab Ulangan. Mereka berkata bahwa tingkat sosial dan kehidupan sosial dan moral pada masa dalam kitab Ulangan itu terlalu maju untuk zaman itu. Artinya ya, mereka ingin mengutarakan bahwa ini tidak mungkin terjadi di masa Musa. Tentu alasan ini diselaraskan dengan penolakan terhadap penulisan Musa atas kitab Taurat, jelas ya, karena bagaimanapun juga orang-orang liberal memang pada dasarnya sudah menolak Musa sebagai penulis kitab Taurat. Akan tetapi masalah ini sudah terjawab dengan berbagai perkembangan arkeologi. Misalnya apa? Ya, misalnya ada penemuan kitab Hammurabi oleh seorang yang bernama N. Jacques de Morgan pada ekspedisi pada tahun 1901 dan 1902 di situs Susah kuno yang sekarang disebut sebagai Iran. Jadi ada penemuan nama kitab Hammurabi ditemukan oleh seorang yang bernama Jacques ya, de Morgan pada tahun 1901 dan 1902 di daerah Susah kuno, sekarang daerah Iran. Dan dalam kitab Hammurabi itu diklaim dan ditulis beberapa ratus tahun sebelum Musa, katanya. Jadi kitab Hammurabi ini diklaim ditulis pada beberapa ratus tahun sebelum Musa. Nah, apa itu kitab Hammurabi? Nah, isi dari kitab Hammurabi ini dalam beberapa bagian hukum itu memiliki persamaan dengan kitab Taurat Musa. Jadi dalam beberapa bagian itu memiliki persamaan dengan kitab Musa. Nah, artinya apa? Dengan penemuan ini kita tidak bicara kepada bahwa Hammurabi itu firman Tuhan, bukan. Sekali lagi kita melihat ini pada sumber eksternal, artinya ada hukum-hukum yang hampir sama dalam hal sosial yang ditulis sebagai sumber eksternal. Dan kita juga tidak bicara bahwa kitab Musa mengikuti kitab Hammurabi, tidak. Ya, artinya aturan hidup seperti itu yang dicatat di dalam
Hukum Taurat itu sudah populer zaman itu. Dan bukan hal yang aneh lagi. Ini bisa menjawab apa yang menjadi tuduhan orang-orang liberal berkaitan dengan teori kritis yang mereka sampaikan. Sekali lagi alasan ini sengaja dibuat untuk menyelaraskannya dengan poin penyangkalan kritikus atas penulisan Musa. Jadi mereka, kan prinsip mereka tidak percaya bahwa Musa menulis kitab Taurat, dan akhirnya ada banyak hal yang mereka geserkan. Yang mereka sangkalkan termasuk masalah-masalah ini. Penulisan Musa dan juga tentang kehidupan moral dan sosial pada masa itu. Oleh sebab itu penemuan ini menjawab tudingan para kritikus bahwa undang-undang dalam kitab ini, kitab Ulangan, terlalu maju untuk zaman Musa. Nah, tetapi ada masalah lain juga muncul berkaitan dengan kehadiran kitab Hammurabi ini. Bahwa ada sebagian teolog yang menyimpulkan bahwa Musa mengikuti hukum itu. Hukum di mana? Maksudnya hukum dalam kitab Hammurabi. Ada juga yang menuduh, kalau begitu Musa mengikuti hukum dalam kitab Hammurabi. Apakah benar demikian? Tetapi kita berkata ini tidak mungkin karena Alkitab sendiri memberikan jawaban bahwa Musa mendapat hukum tersebut dari Tuhan dan diperintahkan untuk dicatat. Ya, kita sudah baca-baca kemarin kalau Anda lihat di dalam diktat awal-awal bagaimana kita bisa buktikan secara internal tentang kepenulisan Musa. Bahkan sebenarnya esensi dari Hammurabi adalah aturan untuk para pasukan dan prajurit, para pemungut pajak dan para pedagang anggur. Itu beda ya. Walaupun ada aturan yang kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya pada prinsipnya itu beda. Pada prinsipnya itu aturan yang berbeda. Karena targetnya beda. Kalau di hukum Taurat itu berlaku kepada semua orang, untuk Hammurabi itu kelihatannya dalam penemuan tersebut itu berlaku kepada beberapa kelompok manusia, pasukan, prajurit, pemungut pajak, dan para pedagang anggur. Nah, sekali lagi dibandingkan dengan hukum Taurat dalam kitab Musa yang berlaku kepada semua lapisan masyarakat, itu yang saya jelaskan tadi. Kemudian, ya itu sekali lagi alasan isu arkeologis yang bisa kita dapatkan dari kitab Ulangan berkaitan dengan serangan-serangan kritis dari kaum liberal yang menyangkal bahwa hukum moral dan etika yang tercatat dalam kitab Ulangan ini terlalu maju untuk masa Musa. Oleh sebab itu mereka menggeser kepada waktu-waktu yang kemudian, walaupun tahun-tahunnya kurang jelas juga. Tapi itu bisa dijawab dengan adanya penemuan kitab Hammurabi. Sekali lagi, kitab Hammurabi ini bisa memberikan satu bukti bahwa hukum seperti itu bukan hal yang aneh di masa itu, dan itu tidak membuktikan, dan itu adalah hal yang lazim ya, di masa itu. Dan kitab Hammurabi juga mencatat hukum-hukum yang mirip, tetapi ingat bahwa hukum Taurat tidak mengikuti Hammurabi. Hukum Taurat berasal dari Tuhan, dan mungkin Hammurabi ini adalah tradisi-tradisi yang berkembang, tradisi-tradisi lokal ya, dan itu pun targetnya kepada orang-orang tertentu, tidak sama seperti Taurat. Kemudian apa lagi yang bisa kita bahas di sini, yaitu mengenai isu etika, isu moral. Mengapa Tuhan, alasan Tuhan ya, menumpas habis bangsa Kanaan. Kadang poin ini sering menjadi serangan oleh beberapa kritikus bagian etika, bahwa penumpasan ini adalah gambaran kesadisan Tuhan. Karena menurut mereka mengapa Tuhan yang baik seakan-akan merencanakan kejahatan kepada manusia. Itu alasan yang sering dikemukakan oleh beberapa penyerang-penyerang Alkitab. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk menumpas bangsa Kanaan. Dan menurut mereka ini adalah sebuah kejahatan. Tetapi fakta ini bisa memberikan penjelasan mengenai keberadaan orang Kanaan. Jadi kita punya penjelasan mengenai keberadaan orang Kanaan tersebut. Misalnya,
Ada berbagai temuan arkeologi yang menyatakan bahwa bangsa Kanaan adalah bangsa yang sangat kejam dan sangat berdosa. Mereka sengaja mengorbankan, ya. Mereka sengaja mengorbankan anak-anak sebagai persembahan kepada dewa-dewa di kuil. Dan kebiasaan buruk tersebut tentu akan berpengaruh menyebar kepada banyak generasi dan juga bangsa-bangsa lain. Ini salah satu alasan kenapa Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menumpas bangsa Kanaan. Yang pertama, mereka suka mengalihkan isu kepada masalah kok anak-anak dibunuh juga pada anak bersalah seterusnya. Ingat bahwa orang tua pada waktu itu orang yang sangat kejam bangsa Kanaan. Mereka mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa-dewa. Nah, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan sekali lagi kebiasaan buruk tersebut akan berpengaruh banyak dan termasuk kepada bangsa Israel juga. Demikian halnya dengan bangsa Israel akan menjadi penghuni tetap tanah Kanaan tersebut. Artinya ya nanti akan berpengaruh kepada bangsa Israel yang nantinya akan menjadi penghuni. Dan tentu pesan teologisnya adalah Tuhan sanggup melihat jauh ke depan segala sesuatu yang bisa saja terjadi dalam kehidupan. Termasuk ketika Tuhan akan menumpas orang Kanaan karena Tuhan tidak mau bangsa Israel tercemar dengan perbuatan orang Kanaan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, yang penting dalam peristiwa ini adalah mengajarkan kita bahwa hukum dari setiap dosa. Jadi dosa itu punya konsekuensi. Dan konsekuensi dari dosa adalah hukuman. Tuhan mampu melihat semua dalam hati manusia. Apakah bangsa Kanaan akan bisa terima Tuhan atau tidak, Tuhan yang paling tahu. Sehingga Tuhan yang paling punya alasan untuk menghukum orang-orang tersebut. Termasuk harus menumpas habis mereka. Kemudian apa lagi? Ya, prinsip lainnya mengajarkan kita tentang prinsip separasi. Apakah Tuhan yang Maha Kasih itu jelas, tapi juga Tuhan Maha Adil dan murka terhadap dosa itu juga kita harus pertimbangkan. Dan ini menjadi alasan-alasan tertentu kenapa Tuhan harus menumpas bangsa Kanaan. Kemudian, masalah yang terakhir dalam bagian ini adalah aturan Tuhan dalam Ulangan 14 ayat 21 yang juga tercatat dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-19 dan Keluaran 34 ayatnya yang ke-26. Kalau Anda baca kitab Ulangan pasal 14, saya akan baca. Kitab Ulangan pasal 14 ayatnya yang ke-21. Di situ firman Tuhan berkata, janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Nah, perhatikan ayat bagian terakhir. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Itu yang tercatat. Nah, hal ini berbicara tentang suatu larangan Tuhan untuk memasak, katanya apa? Anak kambing dalam air susu induknya. Maksudnya apa? Menurut Joseph Free, ayat ini sempat menjadi penelitian banyak teolog mengenai alasan kenapa Tuhan memberikan larangan. Apa maksudnya? Tetapi arkeolog hadir dan memberikan sumbangsi untuk menjawab masalah ini. Nah, ada sebuah lempeng Rashamra, kita sudah pernah bahas lempengan Rashamra, menuliskan bahwa upacara kaum kafir saat itu mengajarkan bahwa sebuah prinsip bahwa supaya disenangi oleh dewa atau sesembahan, maka seseorang harus menyembelih seekor kambing dalam susu induknya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan jawaban kenapa Tuhan melarang itu. Artinya Tuhan tidak mau bangsa Israel melakukan upacara atau tindakan yang mirip dengan penyembahan berhala. Jadi, itu salah satu contoh dan mungkin menjadi pengetahuan bagi kita juga. Kemudian, tadi kitab Ulangan. Sekarang kita lihat di dalam kitab Yosua ada beberapa isu yang bisa kita dapatkan dalam kitab Yosua. Yaitu mengenai Israel menyeberang sungai Yordan dan kemungkinan adanya gempa dan mengenai kota Ai. Jadi 3
isu yang akan kita bahas dari ayat ini. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa, itu jelas. Dan di daerah Sitim, Yosua memimpin bangsa ini melintasi 11 km ke Sungai Yordan, ke arah Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan dalam lebarnya adalah 30 meter, dan lebarnya 30 meter, dan dalamnya sekitar 3 sampai dengan 3,6 meter. Nah, kalau kita baca dalam catatan Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata bahwa cara orang Israel menyeberang adalah dengan cara Tuhan menghentikan Sungai Yordan. Gitu. Jadi ada satu catatan apa? Boleh dikatakan catatan mujizat dalam sejarah. Bagaimana Tuhan memberikan satu mujizat kepada bangsa Israel dan mereka bisa menyeberang Sungai Yordan. Ingat ini lebar 30 meter, lumayan, sangat lebar. Dan dalamnya 3,6 meter. Gitu. Nah, ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh para pengkritik berkaitan dengan peristiwa ini. Masalah apa saja yang diserang oleh kritik? Yang pertama adalah apakah mungkin jumlah 2 juta jiwa bangsa Israel mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk menyeberang Sungai Yordan. Mereka mempertanyakan ketepatan waktu dengan jumlah yang besar. Nah, dengan alasan ini maka Garstang mengusulkan, saya seorang teolog juga sebenarnya, tapi bukan makanya catatan-catatan liberal dalam Garstang. Lebih sedikit dari catatan Alkitab mengenai jumlah bangsa Israel, yaitu 600 keluarga saja. Jadi, kalau kita percaya selama ini kan laki-laki saja sudah berapa ratus ribu. Tapi Garstang mengusulkan itu cuma 600 keluarga saja. Artinya 600 keluarga kali 2. 1.200 orang. Misalnya anaknya 22. Nggak nyampe 100.000, 50.000 pun tidak sampai. Nah, tetapi ada alasannya yang dibuat para pengkritik untuk menjatuhkan keabsahan Alkitab. Ini adalah alasan yang dibuat untuk menjatuhkan keabsahan Alkitab. Dua orang, Keil dan Delitzsch menjelaskan bahwa jumlah 2 juta minimal adalah angka yang wajar. Karena angka kelahiran normal akan menghasilkan 600.000 orang setelah 400 tahun tinggal di Mesir. Jelas ya. Kemudian, nantinya kita menolak pandangan Garstang itu. Kemudian, yang kedua adalah para pengkritik berpendapat bahwa sungai bisa berhenti akibat apa katanya. Mereka Allah memakai gempa bumi dan yang menimbulkan tanah longsor sehingga air sungai berhenti. Artinya, para kritikus tidak percaya bahwa ada mujizat murni di situ. Airnya berhenti sendiri. Mereka tidak percaya itu. Artinya yang menjadi masalah di sini adalah para kritikus tidak setuju. Peristiwa tersebut adalah murni mujizat Tuhan. Mereka tidak percaya, termasuk Free. Anda mungkin coba baca lagi dalam buku Free mengenai pandangan ini, apakah dia orang sudah lupa ya. Nah, saya sendiri kurang setuju dengan usulan demikian. Artinya tidak setuju dengan bahwa Tuhan memanfaatkan gempa bumi yang terjadi. Ya sebenarnya kalau mau kembali ke ujung-ujung itu kan gempa bumi juga, bumi juga kan itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Tapi sebenarnya bukan di situ poinnya. Justru saya kurang setuju dengan apa yang diusulkan oleh para pengkritik ini. Yang pertama, kita tidak menjelaskan adanya gempa bumi yang dahsyat yang mengikuti peristiwa tersebut. Anda kalau baca dalam kitab tersebut bagaimana mereka menyeberang Sungai Yordan, kita tidak dapatkan cerita bahwa ada gempa bumi, tidak ada peristiwa. Yang kedua, memerlukan gempa bumi yang dahsyat sekali untuk menggoncang sungai tersebut. Jika alasan gempa bumi dipakai dalam peristiwa ini, jadi tidak mungkin. Artinya kalau ada gempa bumi yang sangat dahsyat untuk menghentikan air sungai, ya, pasti bangsa Israel akan merasakan gempa bumi itu. Dan sangat dahsyat sekali. Yang ketiga, jika peristiwa ini dimulai dengan gempa bumi yang dahsyat, seharusnya berpengaruh pada bangsa Israel
yang ada di Sungai Yordan saat ini. Misalnya mereka bisa ricu, panik, bahkan banyak hal bisa terjadi. Kemudian yang keempat, keterangan pada ayat yang ke-16. Kita baca, pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa sebuah peristiwa terjadi secara mendadak. Jadi ini adalah peristiwa yang terjadi secara mendadak. Peristiwa yang secara mendadak terjadi ya. Tidak mungkin gempa bumi. Dan yang kelima, kita bicara kepada waktu yang sempurna. Bangsa Israel bisa menyeberang, dirancang oleh Tuhan untuk menjelaskan bahwa ini adalah mujizat yang murni. Karena salah satu prinsip mujizat yang kita sudah pelajari itu bisa masalah timingnya, waktu, ketepatan waktu. Dan itu adalah mujizat yang murni. Kemudian apa lagi? Isu-isu yang bisa kita bahas dalam kitab Yosua selain tadi. Yaitu yang terdapat dalam Yosua pasalnya yang ke-7, ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Di situ menceritakan tentang perintah Tuhan untuk menghancurkan sebuah kota yang terletak sekitar 22 km sebelah barat Laut Yeriko, yaitu kota Ai. Nah, pada penggalian yang dilakukan oleh Judith Marquette Krauss pada tahun 1934 sampai dengan 1935, dan dia menghubungkan Ethel dengan kota Ai dalam Alkitab. Jadi intinya begini, para kritikus menyerang bahwa kota Ai sekarang nggak ada. Di mana kota Ai? Tapi ada penggalian-penggalian yang dilakukan yang menghubungkan tempat-tempat tertentu dengan kota Ai. Misalnya, penggalian yang dilakukan oleh Judith Marquette Krauss pada tahun 1934 dan 1935, dan yang menghubungkan Ethel dengan kota Ai dalam Alkitab. Akan tetapi, dari hasil penggalian tel tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa gundukan kota Ai di tel tersebut adalah sekitar tahun 2400 sebelum Masehi. Artinya, gundukan tersebutnya sepertinya tidak sesuai dengan penanggalan jatuhnya Yeriko, yaitu pada tahun 1440. Nah, akan tetapi apakah dengan demikian menjadikan Alkitab salah? Nah, dalam istilah teologi liberal, para kritikus menyebutnya dengan ketidaktepatan Alkitab. Jadi, liberal menyerang prinsip ini dan melihat bahwa ini tidak tepat. Dan demikian para kritikus menyimpulkan bahwa Alkitab memiliki kesalahan. Ingat bahwa orang liberal tidak sama dengan cara berpikir kita, kesimpulan-kesimpulan kita. Dia percaya bahwa Alkitab memiliki kesalahan-kesalahan dalam berbagai aspek, termasuk dalam sejarah, nama-nama kota, dan seterusnya. Tapi kita berkata tidak demikian, karena dalam kasus ini bisa disebut sebagai pengetahuan yang tidak lengkap. Jadi kita menyebut ini sebagai apa? Pengetahuan yang tidak lengkap. Kenapa? Ingat bahwa perkembangan arkeologi itu sifatnya progresif. Perkembangan arkeologi itu sifatnya progresif. Artinya dalam setiap zaman akan ada perkembangan dan penemuan terbaru berkaitan dengan arkeologi. Jadi artinya kalau ada hal yang belum bisa ditemukan sekarang, itu mungkin akan ditemukan pada beberapa tahun depan dan seterusnya. Dan kalaupun belum ditemukan, sebenarnya tidak terlalu penting. Bukan berarti apa yang kita percaya itu menjadi salah, tidak. Karena arkeologi ini hanyalah bukti-bukti eksternal, gitu loh. Dan sekali lagi sifatnya progresif. Nah, misalnya bertahun-tahun yang lalu juga kota Yeriko, Het, dan beberapa kota lain belum ditemukan. Tapi berjalannya waktu dan sifat progresifnya arkeologi, maka akhirnya keberadaan kota itu ditemukan dan bisa dijelaskan. Jadi termasuk dengan masalah kota Ai ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai pengetahuan yang belum lengkap. Artinya ini bisa dilengkapi ketika ada progresivitas dalam penggalian-penggalian arkeologi. Kasus yang sama sebenarnya terjadi dihadapi ya oleh poin mengenai kota Ai ini sekali lagi, bahwa sampai pada saat ini informasi kota Ai belum banyak yang bisa dikonfirmasi oleh arkeologi. Oleh sebab itu, dalam kasus ini tidak menjadikan Alkitab salah, tetapi informasi yang belum lengkap berkaitan dengan kota Ai, dan ini ya kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Ada kasus-kasus seperti ini dalam Alkitab dan dalam arkeologi, itu adalah
kasus yang biasa sebenarnya, bukan berarti arkeologi menjadi Alkitab menjadi salah, tidak ya. Nah, oke. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam periode hakim-hakim. Periode hakim-hakim. Hakim-hakim ini disebut sebagai kitab kegagalan. Kita akan bahas tentang apa sih isu-isu dalam kitab kegagalan ini. Apakah Tuhan gagal dan seterusnya. Kemudian masalah jumlah hakim dan 7 siklus kemunduran iman bangsa Israel pada masa hakim-hakim. Kitab Hakim-Hakim adalah cerita sejarah Israel selama 3,5 abad setelah penaklukan Kanaan. Ya, sekitar 350-an tahun setelah penaklukan Kanaan. Bahkan bagian akhir dari periode ini, yaitu pelayanan Eli dan Samuel, diceritakan pada awal-awal kitab 1 Samuel. Jadi ada beberapa bagian yang sebenarnya masuk dalam periode hakim itu akhirnya diceritakan dalam kitab 1 Samuel. Ya. Poin inti dari kitab ini adalah menceritakan siklus kegagalan bangsa Israel dalam hal ketundukan kepada Allah. Akan tetapi, bukan berarti kitab ini tidak menyajikan kehidupan yang baik. Ya. Bukan berarti seperti itu. Dari bangsa ini. Artinya banyaknya bangsa Israel yang gagal tunduk kepada Tuhan, masih terdapat beberapa orang yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Menurut Joseph Frey, ada 3 faktor penyebab kegagalan bangsa Israel pada masa itu. Yang pertama adalah apa? Kegagalan mengusir bangsa kafir. Kemudian penyembahan berhala. Dan yang ketiga adalah kawin campur. Dan itu mereka gagal mengusir bangsa kafir. Itu adalah poin yang sangat penting. Dan itu sebenarnya terjadi di masa Yosua. Beberapa suku yang mereka sisahkan di situ. Oleh sebab itu Tuhan sangat marah dengan tindakan-tindakan seperti itu. Dan itu menjadi faktor yang sangat penting berpengaruh ke dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka akhirnya tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, adanya pernikahan campur dan penyembahan berhala adalah bersumber dari ketidaktundukan bangsa Israel kepada Tuhan. Untuk menumpas habis penduduk bangsa kafir pada masa perang pendudukan tanah Kanaan. Jadi kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 1 ayat 21, perhatikan Hakim-Hakim 1 ayat 21. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem, bahkan katanya sampai sekarang, artinya pada waktu kitab ini ditulis. Kemudian ayatnya yang ke-27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Gibeam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri. Jadi inilah kompromi-kompromi yang dilakukan oleh bangsa Israel dan ternyata berimbas tidak baik dalam jangka panjang dari bangsa tersebut. Maka pada masa hakim-hakim bangsa Israel boleh dikatakan harus menuai hasil dari ketidaktaatan mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi kitab ini sering disebut sebagai kitab kegagalan, tetapi bukan Tuhan yang gagal, tapi bangsa Israel yang gagal tunduk. Demikian Free menyimpulkan garis besar kitab Hakim-Hakim. Yang pertama katanya apa? Penyebab kegagalan, yaitu keberadaan orang-orang kafir dan perkawinan campur. Pasal 1 ayat 1, kemudian pasal 3 ayat 6. Kemudian proses kegagalan, kemurtadan, perbudakan, dan pembebasan. Pasal 3 ayat 7 dan pasal 16 ayat 31. Dan bagian ketiga adalah keadaan yang timbul dari kegagalan, kemurtadan, penyembahan berhala, dan perang saudara. Jadi, akhirnya ada perang saudara kalau kita baca dalam pasal-pasal terakhir dari kitab. Jadi, seperti itu. Beberapa isu yang bisa kita lihat dalam kitab Hakim. Kemudian isu apa lagi? Yaitu mengenai jumlah hakim yang memerintah. Pada bagian ini, para teolog memiliki kesimpulan jumlah yang berbeda mengenai jumlah hakim yang memerintah. Ada yang mengusulkan jumlah 12, 13, dan 14 hakim.
Bagi Free, nama Eli dan Samuel tidak dicantumkan katanya, karena dianggap tidak mutlak peran mereka sebagai hakim. Bahkan Free ini siapa? Ini yang nulis buku yang kita pakai ini. Bahkan Free memberikan pembagian dan menandai hakim yang memiliki peran yang lebih penting dalam Alkitab. Jadi dia lihat kepada hakim yang mayor maupun yang minor. Bagaimana dengan sikap kita terhadap peran dan jumlah hakim? Nah, Kristen fundamental memiliki sikap yang berbeda dalam poin ini. Artinya kita kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Free. Misalnya prinsip yang pertama adalah melihat apa adanya informasi Alkitab mengenai jumlah hakim. Kalau kita baca dalam Alkitab 15 jumlahnya. Otniel, Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Ehud, Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Samgar, Hakim-Hakim 3 ayat 3 sampai 31. Deborah dan Barak, Hakim-Hakim 4 ayat sampai 31. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat sampai dengan 8 ayat yang ke-35. Abimelek, Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai 57. Tola, Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai dengan 2. Yair, Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai 8. Yefta, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 12. Ebsan, Hakim-Hakim 12 ayat 8 sampai 10. Elon, Hakim-Hakim 12 ayat 11 sampai 12. Abdon, Hakim-Hakim 12 ayat 13 sampai 15. Simpson, Hakim-Hakim 13 sampai dengan 16. Eli, 1 Samuel 2 dan 3, kemudian Samuel, kitab 1 Samuel. Nah, Samuel dan Eli tetap dianggap sebagai hakim karena hakim tidak hanya dianggap sebagai pemimpin, tapi juga sebagai pemimpin rohani. Jadi walaupun Samuel dan Eli tidak memimpin perang, tapi mereka bertugas sebagai pemimpin rohani. Deborah dan Barak adalah hakim pada periode dan peristiwa yang sama, bahkan Barak kehilangan kehormatan. Katakan seperti itu. Kehormatan bagi hakim karena menyerahkan. Ini kayak sekali gitu ya. Kepemimpinan perang kepada Deborah, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Abimelek adalah hakim yang tidak diharapkan karena terpilih dengan cara yang tidak baik. Kenapa? Abimelek dipilih dengan cara menyodorkan diri kepada keluarga dan kerabatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Kisah Abimelek adalah kisah dalam Alkitab bagaimana manusia memilih pemimpin yang salah, seperti ucapan Yotam. Ya. Salah satu orang yang lolos dalam pembunuhan Abimelek terhadap keturunan Yerubbaal. Anda bisa baca dalam Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai dengan ayat 20. Dan kisah Abimelek juga dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel yang kembali tidak taat setelah kematian Gideon. Oleh sebab itu Abimelek mati dengan kejahatannya bersama dengan orang Sikem. Anda bisa lihat dalam Hakim-Hakim 9 ayat 50 sampai dengan ayat yang 57. Nah, saya harap Anda paham sejarah ini. Jadi setiap hakim yang terdapat dalam Alkitab adalah penting dan tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Atau peninggian satu hakim dengan yang lain. Sehingga sampai pada kesimpulan ada hakim yang dianggap penting dan tidak terlalu penting seperti pandangan Joseph Free. Itu kita tolak pandangan seperti itu. Hal lain berkaitan dengan kitab Hakim-Hakim adalah dan sejarah bangsa Israel adalah yang perlu dipahami yaitu adalah tentang siklus kemurtadan kegagalan bangsa Israel. Begini. Jadi sejak awal Tuhan sudah memperkenalkan satu pola. Pola bahwa barang siapa yang tidak taat akan dihukum dan yang taat tidak akan dihukum. Itu pola yang sudah Tuhan bangun dari awal, sejak di Taman Eden. Tentu pola ini sah karena berkaitan dengan ketetapan Tuhan bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensi. Kitab Hakim-Hakim, Tuhan sudah mulai memperkenalkan bahwa bangsa lain bisa menjadi alat Tuhan untuk apa? Menghukum bangsa Israel. Nah, demikian gambaran tabel 7 siklus hukuman Tuhan kepada bangsa Israel atas kemurtadan yang mereka lakukan. Ya, ini seperti inilah. Jadi misalnya bangsa penindas Mesopotamia di bawah pemerintahan Kusyam Rishyataim itu 8 tahun. Kemudian waktu itu adalah Otniel. Kemudian ada bangsa Moab di bawah pemerintahan Raja Eglon selama 16 tahun. Dan hakim pembebas adalah Ehud. Kemudian ada orang Kanaan di bawah pemerintahan Yabin dari Hazor. Tidak disebutkan berapa tahun, tapi di situ ada Deborah dan Barak. Kemudian ada Midian yang berkuasa selama 7 tahun. Dan yang hakim pembebas adalah Gideon. Kemudian Abimelek, kemudian ada orang Amon 18 tahun. Kemudian hakim pembalas di situ adalah Yefta. Kemudian ada orang Filistin 40 tahun.
kemudian hakim pembalas itu adalah Simpson. Jadi adalah 7 siklus. 7 siklus bisa kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Oke. Sekarang kita akan selesaikan dulu kitab Hakim-Hakim ya sampai di sini nanti. Yang terakhir lah untuk hari ini, yaitu pandangan kritis mengenai tulisan masa Gideon, rumah Berit, orang Filistin, dan masa akhir periode Hakim, beserta bukti arkeologi. Nah, kitab Hakim-Hakim 6-8 adalah cerita yang berkaitan dengan kepemimpinan Gideon sebagai hakim yang mengalahkan orang-orang Midian. Hal yang menarik yang tercatat dalam Hakim-Hakim 8 ayat 14, kalau kita baca, di situ adalah ketika Gideon menangkap seorang anak muda dan menuliskan nama-nama pemuka kota tersebut. Walaupun menarik, poin ini menjadi serangan. Menjadi serangan bagi para pengkritik. Kenapa? Nah, teori kritik menjelaskan bahwa tulisan belum dikembangkan dengan baik sebelum tahun 800 sebelum Masehi, sehingga perlu seorang muda untuk menanyakan dan menuliskan nama-nama pemuka tersebut. Akan tetapi, kita berkata bahwa kritikan tersebut sudah bisa dijelaskan dengan berbagai temuan arkeologi. Ini juga sudah bahas tentang masalah tahun-tahun huruf dan seterusnya. Beberapa temuan arkeologi menjelaskan bahwa bahkan sebelum zaman Hakim sudah ada banyak kemajuan dalam hal pengembangan tulisan. Misalnya penemuan di beberapa lokasi, antara lain, yaitu daerah apa? Lakis, Bet-Semes, dan Megiddo menunjukkan bahwa pemakaian abjad Ibrani sudah familiar pada saat itu. Selain itu telah ditemukan inskripsi kuno sekitar tahun 1800 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, ditemukan di mana? Din itu daerah Geser. Jadi alasan yang dikemukakan oleh para pengkritik ya tidak mendasar. Itu alasan yang dibuat-buat. Nah, jika ada tingkatan kemelekan huruf itu bisa terjadi ya. Jadi kalau kita bicara kemelekan huruf bisa saja terjadi, tetapi bukan berarti pada waktu itu orang tidak bisa membaca. Kemudian apalagi mengenai rumah Berit. Nah, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 9, di situ menjelaskan betapa berambisinya Abimelek ingin berkuasa. Dan dalam penyerahan Abimelek, akhirnya banyak orang Sikem bersembunyi di lian di bawah kuil El Berit, Hakim-Hakim 9 ayat 45 dan 46. Kemudian, jadi Abimelek ingin merebut dan mengalahkan orang-orang Sikem yang bersembunyi dengan cara mengumpulkan dahan dan membakar dahan-dahan tersebut. Nah, ada satu konfirmasi arkeologis mengenai pembakaran ini ditemukan dalam penggalian oleh seorang yang bernama Selin, seorang arkeolog Jerman. Dan dalam penggalian tersebut ditemukan sebuah bangunan dari tembikar dibangun sekitar 1300 sebelum Masehi dan dibakar sekitar tahun 1150 sebelum Masehi yang cocok dengan periode Hakim. Nah, penggalian tersebut akhirnya diteguhkan dan dilengkapi oleh siapa? Oleh Wright Drew McCormick pada tahun 1956 sampai dengan 1966 di bawah pengarahan G.E. Wright. Jadi ada semua penemuan di Sikem dan semakin jelas dan bisa mengkonfirmasi cerita tentang rumah El Berit. Kependudukan bangsa Filistin adalah yang termasuk cukup panjang pada masa Hakim-Hakim. Bangsa Filistin memiliki kaitan erat dengan pelayanan Hakim Simpson. Dan kekuasaan keberadaan bangsa Filistin yang nyata dalam Alkitab masih diragukan oleh beberapa teolog. Misalnya, Pfeiffer. Ini sudah baris baru. Pfeiffer meragukan kekuasaan besar dari bangsa ini dan hanya membatasi di masa Simpson. Dan katanya sedikit di masa Samuel. Jadi ini sudah kaitannya dengan masalah Filistin. Akan tetapi, banyak sekali karya dan bukti arkeologi yang menjelaskan betapa besar dan pentingnya bangsa ini. Nah, misalnya apa? Berapa karya mengenai orang Filistin, misalnya tertuang dalam buku Edward E. Hinson yang berjudul The Philistine and the Old Testament.
Kemudian buku yang ditulis oleh Truth Doughton dengan judul The Philistine and Their Material Culture. Buku ini spesifik menjelaskan runtuhan Filistin di 28 lokasi Palestina, bayangkan. Kemudian Doughton melanjutkan penggalian di Ekron, Tel Mikne, yaitu salah satu dari 5 pusat orang Filistin, Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron. Jadi, lagi penggalian ini membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh beberapa arkeolog, kan, termasuk Pfeiffer, ya, tentang keberadaan orang Filistin. Kemudian penggalian yang membuktikan adanya pusat pemujaan Filistin juga, itu adalah penggalian yang dilakukan oleh di daerah Tel Kasile, pinggiran utara Tel Aviv, ya. Sekarang kota modernnya Tel Aviv. Dengan pengetahuan tentang Filistin bisa berjalan dengan progresif dan sama seperti sifat arkeologi. Jadi kita tahu bersama, ya, akan banyak lagi pengetahuan-pengetahuan tentang Filistin akan terus berkembang berkaitan dengan progresivitas dari arkeologi. Selanjutnya mengenai masa kelam pada akhir Hakim-Hakim. Pasal 7 sampai dengan 21, Kitab Hakim memberikan gambaran mengenai beberapa hal yang pentingnya, itu apa? Kemurtadan. Kemurtadan para hakim-hakim 17 ayat 1, penyembahan para imam-imam, ya. 17 ayat 1, kemudian penyembahan berhala 17 ayat 3, kemudian kejahatan seksual 19 ayat 25, perang saudara 20 ayat yang ke-14. Dan terakhir adalah perlakuan yang tidak baik terhadap gundik orang Lewi oleh orang-orang Dursila di Gibea. Karena Gibea adalah daerah orang Benyamin, akhirnya terjadi perang saudara antar suku lain dengan Benyamin. Perang ini mengakibatkan pembakaran dan sudah dikonfirmasi oleh penggalian yang dilakukan oleh Albright. Dan kesimpulan dari gambaran kelam ini tercatat dalam kitab Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25. Itu berkata, Hakim pasal 21. Kita baca. Ayatnya yang ke-25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang menurut, apa katanya? Benar menurut pandangannya sendiri, menurut benar. Dan sekali lagi arkeologi terus berkembang secara progresif dan memberikan informasi berkaitan dengan kitab Hakim-Hakim. Jadi ya tidak banyak sih sebenarnya isu-isu arkeologi dengan kitab. Nanti mulai minggu depan, dan mungkin ini adalah bagian terakhir dari pertemuan kita. Jadi minggu depan mungkin ya, nanti saya akan informasikan lagi bagian terakhir dari pertemuan kita untuk arkeologi 1. Jadi sampai bertemu minggu depan.